Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Sederajat semester 2, rangkuman dari bab 4, menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran, membentuk sikap cermat. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian gharib. Gharib merupakan isim sifat dari kata ghoraba yaghribu yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama Qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun macam-macam bacaan gharib, diantaranya yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama imalah, yang kedua isyimam, yang ketiga tashil, yang keempat nakal, dan yang kelima mad atau qasar. Yang pertama adalah imalah. Secara bahasa, imalah berasal dari lafaz amala ya'milu imalatan yang artinya condong atau miring. Secara istilah, imalah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Yang kedua, memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasros atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Menurut Imam Hafiz, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu jenis, diantaranya di dalam Quran Surat Hud ayat 41 pada juz 12. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafal majroha, jadi tulisannya adalah majroha, yang dibaca imalah menjadi majreha. Nah, di sini ya teman-teman. Kalau kita baca secara berdasarkan huruf yang biasanya ya teman-teman, ini harusnya dibaca mim, jim, roha atau majroha. Nah, adapun karena ini imalah, jadi bukan majroha dibacanya adalah majreha. Baik, selanjutnya yang kedua ada isyimam. Secara bahasa, isyimam artinya menggabungkan, memadukan, mencampurkan. Menurut istilah, isyimam adalah mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Menurut Imam Hafiz, di dalam Al-Quran hanya ada satu ya teman-teman bacaan dari isyimam sendiri, yakni di dalam Quran Surat Yusuf ayat 11 di juz 12. Jadi lafadz la ta'manuna juga boleh dibaca ikhtilas, yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2 atau per 3 harokat. Selanjutnya ada tashil. Tashil artinya lunak atau meringankan. Pengertian dari tashil sendiri secara istilah membaca atau membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafiz hanya ada satu bacaan tashil, yakni pada Quran Surat Fussilat ayat 44. Adapun cara membacanya di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha
sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah dan tidak juga seperti ha. Akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut samar-samar. Kemudian yang keempat ada nakal. Nakal terdiri atau berasal dari kata nakolayan kilu naklan yang berarti memindah atau menggeser. Pengertian secara istilah, nakal adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafs hanya ada satu, yaitu pada kata bi'sal ismu. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, cara membacanya adalah lafaz bi'sal ismu selanjutnya dibaca nakal dengan bacaan bi'sal ismu, yakni memindahkan harokat alif kasroh. Nah, alif harusnya kan jadi bi'sal ismu ya teman-teman. Kemudian harokat alifnya dipindahkan kepada huruf yang mati menjadi bi'sal ismu. Bacaan yang awalnya bi'sal ismu dibaca secara nakal menjadi bi'sal ismu. Nah, baik teman-teman, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai hukum mad. Hukum mad sendiri menurut bahasa adalah memanjangkan dan menambahkan. Menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara huruf mad. Di antara huruf atau bisa disebut mad, suatu huruf bisa disebut mad apabila ketika ada fathah ya teman-teman, kita gambarkan di sini, kemudian menghadapi alif, ya, mohon maaf. Nah, ini ya mati ya teman-teman, ya mati. Nah, sebelum ya mati ini kemudian ada kasroh teman-teman. Dan ada yang ketiga ada ketika dhammah menghadapi waw mati teman-teman. Nah, ini bisa jadi ketika ada suatu huruf yang ada ciri-ciri seperti ini. Ciri-ciri seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai mad. Namun, mad sendiri dibagi menjadi dua. Ada mad asli dan yang kedua mad far'i. Nah, yang termasuk ke dalam mad asli ini ada 6. Yang pertama ada mad tabi'i, yang kedua ada mad tabi'i harfi, yang ketiga ada mad iwad, yang keempat mad tamkin, yang kelima mad badal, dan yang keenam mad silah qasiro. Nah, untuk masing-masing contohnya sudah tertera di dalam slide ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada mad far'i. Mad far'i sendiri ini terbagi menjadi 10 macam, atau mad far'i ini artinya far'i itu cabang. Yang pertama ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah toswilah, mad adid li sukun, mad lain, mad lazim muhaffaf kilmi, mad lazim musaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqal harfi, dan mad farqi. Adapun jika teman-teman mau dan membutuhkan penjelasan khusus, teman-teman bisa cek atau bisa komen di bawah ini ya, supaya nanti kita akan membuat pembahasan khusus untuk mad, karena mad ini kan cukup panjang ya teman-teman. Selanjutnya panjang bacaan mad. Cara membaca mad
Yang pertama ada al-qasar. Al-qasar huruf mad dibaca panjang satu alif atau dua ketukan atau harkat. Yang kedua at-tawassut, huruf mad dibaca panjang 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan yang ketiga ada at-tul. Huruf mad dibaca panjang 2,5 alif atau 5 ketukan atau harkat atau 3 alif 6 ketukan. Yang ketiga bacaan qasar. Qasar artinya memendekkan bacaan Al-Quran yang semula dipanjangkan. Qasar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sofra mustadir, yakni yang di atasnya ada tanda lingkaran seperti bentuk huruf ini O ya teman-teman, yang tertulis pada lafal yang dikosarkan. Yang kedua ada sofrun mustatil, tanda oval seperti bentuk telur atau angka 0 yang ditulis di atas lafal yang dikosorkan. Nah, di sini ada contoh bacaan sofra mustatil. Ada di dalam Quran surat Al-Kafirun. Ketika waswal dibacanya ana, adapun ketika wakof ana. Nah, ada tertulisnya di sini ana. Nah, di sini di atas ini yang kecil ini ya teman-teman. Sini ada tandanya ya. Ada tanda bulat atau seperti huruf O ya teman-teman. Kemudian yang kedua di sini kita bahas sofra mustadir. Nah, sofra mustadir ini tertulisnya li syai'in ya teman-teman, di Al-Kahfi ayat 23, kemudian dibaca li syai'in, jadi bukan lisa'in, nah tapi li syai'in. Perlu diketahui tidak semua bacaan qasar mempunyai tanda seperti yang disebutkan di atas. Masih banyak lagi bacaan qasar dalam Al-Quran sebagaimana bacaan yang lazim digunakan Imam Hafaz. Contohnya di dalam Quran surat Al-An'am ayat 34. Nah, tertulisnya itu ini ya teman-teman, min naba'i. Nah, dibacanya juga min naba'i. Oke. Oh ya, tertulisnya min naba'i. Nah, dibacanya menjadi min naba'i. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.